Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebagaimana kita yakini bahwa Islam adalah sebuah agama yang syamil atau menyeluruh dalam mengatur setiap seluk-beluk kehidupan umatnya. Ajaran Islam yang indah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dua peninggalannya yang sangat berharga, yakni Al-Quranul Karim dan hadis. Syamilnya Islam tergambarkan secara jelas. Dari rincinya ajaran ini mengatur hampir semua aktivitas manusia, dari hal terkecil sampai hal terbesar, berupa bagaimana seorang muslim bersikap dan berdoa sejak ia bangun di pagi hari sampai hendak tidur kembali di malam hari. Islam mengatur bagaimana baiknya sikap seorang muslim saat makan, minum, menguap, bersin, tidur, memakai pakaian, bahkan sampai hal yang paling tabu sekalipun, seperti bagaimana posisi atau cara seorang muslim saat ia hendak buang air kecil dan buang air besar. Dan sampai saat ini belum ada ajaran di muka bumi ini yang mengatur hal yang paling detail seperti ajaran agama Islam. Cahaya Islam menelusuk di setiap sendi-sendi kehidupan manusia, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan tak terkecuali Islam juga mengatur hal detail dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana cara makan yang baik untuk seorang muslim. Sahabat, dalam Islam berbicara soal makanan, maka kita tidak hanya berbicara masalah halal, haram, atau berkah tidaknya makanan yang kita makan, melainkan sampai menyentuh aspek teknis bagaimana cara seorang muslim saat makan. Berikut adalah ringkasan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang tata cara makan bagi seorang muslim, dikupas dari segi agama dan juga kesehatan. Pertama, Islam sangat menekankan umatnya untuk menjaga kebersihan organ tubuh, terutama tangan, sebagai organ utama saat kita makan. Dalam Islam, Nabi selalu mengawali proses makan dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu. Dalam dunia kedokteran, jelas mencuci tangan merupakan upaya pencegahan masuknya bakteri ke dalam tubuh. Kulit adalah barier, pembatas antara lingkungan luar dengan tubuh kita, sehingga ia berfungsi sebagai protektor atau pelindung tubuh dari kuman, radiasi, dan racun yang berbahaya untuk tubuh. Terdapat sekitar 70% penyakit infeksi yang bersumber dari telapak tangan, seperti influenza, infeksi saluran pernapasan atas, diare, dan lain-lain. Kulit pada tangan manusia juga berfungsi sebagai organ motorik sosial, seperti bersalaman, menolong orang, membantu mengangkat barang, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian, mencuci tangan sebelum makan dapat menurunkan angka kejadian diare sebesar 47%, serta angka infeksi saluran pernapasan atas sebesar 30%, dan meminimalisir infeksi lain yang mengancam kesehatan tubuh manusia. Kedua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada umat muslim agar selalu makan dalam posisi duduk. Dan ternyata benar, dalam dunia kedokteran, posisi duduk merupakan posisi terbaik saat kita mencerna makanan. Pada saat duduk tegak, syaraf pada organ pencernaan berada dalam kondisi rileks alias tidak tegang. Posisi duduk tegak mencegah terjadinya GERD atau gastroesophageal reflux disease, yakni naiknya cairan asam lambung yang menyebabkan rasa terbakar di daerah esofagus atau kerongkongan kita. Ketiga,
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk meniup makanan saat kita hendak makan. Dalam dunia kedokteran, saat kita menghembuskan napas atau ekspirasi, maka kita akan mengeluarkan CO2. Saat meniupkan makanan yang mengandung CO2 berupa uap air atau H2O, akan bergabung menjadi H2CO3 yang bersifat asam. H2CO3 dalam keadaan normal berfungsi dalam mengatur tingkat keasaman atau pH di dalam darah kita. Sehingga jika kita meniupkan makanan, maka secara otomatis akan terbentuk asam karbonat H2CO3 yang menyebabkan kenaikan kadar asam darah yang apabila terakumulasi akan menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan asidosis, yakni meningkatnya kadar asam dalam darah melebihi batas normal. Dalam kondisi tertentu, asidosis yang berat dapat menyebabkan terjadinya kerusakan organ lain seperti ginjal, bahkan sampai menyebabkan kematian. Sehingga jika kita menemui hidangan makanan yang panas, cukuplah bagi kita menggunakan kipas angin untuk mendinginkannya. Keempat, Nabi menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dan membagi porsi lambung tubuh kita menjadi 3 bagian, yakni sepertiga lambung untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk udara. Subhanallah, dari anjuran tersebut kita dapat mengambil benang merah bahwa dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan. Salah satunya adalah dalam hal makan, sehingga organ pencernaan yang mencerna makanan secara mekanik maupun kimiawi seperti organ lambung, hati, pankreas, usus, dan ginjal tidak akan bekerja terlalu berat, sehingga selalu dalam kondisi yang fit untuk mencerna makanan. Jika kita makan berlebihan, maka semua fungsi organ pencernaan akan bekerja keras untuk mencerna. Salah satunya adalah pankreas yang menghasilkan insulin untuk memasukkan glukosa darah ke dalam sel dalam metabolisme. Produksi insulin yang besar-besaran dan terus-menerus dapat menyebabkan pankreas mengalami kelelahan dan terganggu yang pada ujungnya dapat menyebabkan timbulnya penyakit diabetes mellitus. Makanan yang berlebihan dapat menyebabkan kandungan kalori, glukosa, lemak, dan kolesterol berlebih dalam tubuh. Hal tersebut dapat memicu penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan lipidemia. Poin kelima, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan umatnya agar makan menggunakan 3 jari serta menjilati jari tersebut setelah selesai makan. Ketiga jari tangan yang digunakan, yakni jempol, telunjuk, dan jari tengah, dimaksudkan agar asupan makanan yang kita makan tidaklah berlebihan, sehingga enzim petialin yang diproduksi oleh kelenjar ludah menjadi maksimal dalam mencerna, dan pencernaan dapat berjalan secara maksimal. Makan menggunakan tangan juga memiliki manfaat yang sangat besar. Setelah kita mencuci tangan dengan bersih, tangan yang digunakan untuk makan akan mengeluarkan enzim RNase yang mampu mengikat bakteri sehingga dapat menghambat aktivitas bakteri jahat di dalam tubuh. Kemudian, Nabi juga sering menjilati tangannya yang digunakan saat setelah selesai makan. Hal tersebut sangat bermanfaat berupa terbantunya proses pencernaan makanan karena tangan mengeluarkan enzim yang memperlancar proses pencernaan sehingga makanan akan mudah dicerna dan masuk ke dalam organ makanan. Sahabat, demikianlah ajaran cara makan bagi umat Islam dari Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat khususnya untuk kesehatan,
tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.